Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang kepemimpinan dan budaya organisasi. Seperti yang kita ketahui, antara kepemimpinan dan budaya organisasi memiliki hubungan yang sangat erat. Peran kepemimpinan memiliki posisi yang sangat strategis di dalam suatu organisasi. Kenyataannya, para pemimpin dapat memberikan pengaruh tentang keluasan, rasa nyaman, dan prestasi, terutama prestasi dalam suatu organisasi. Pada tingkat organisasi, budaya adalah asumsi-asumsi, kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai, dan persepsi yang dimiliki oleh anggota individu terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu, budaya organisasi dapat mempengaruhi perilaku individu dan kelompok di dalam organisasi, sehingga budaya organisasi dapat memberikan sumbangan terhadap gaya kepemimpinan pada suatu organisasi tertentu. Kepemimpinan. Yang pertama itu, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Yang kedua, fungsi kepemimpinan memiliki dua aspek, yaitu fungsi administratif dan top management. Ketiga, kepemimpinan tidak hanya berarti memimpin terhadap manusia, akan tetapi juga memimpin terhadap perubahan. Seorang pemimpin tidak hanya mempengaruhi bawahan, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dan motivasi bawahannya. Selanjutnya, tipe-tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan ada 6, yaitu 1. Koersi. Pemimpin bertipe ini akan meminta sesuatu dikerjakan sesuai dengan yang ia inginkan. Kedua, otoritatif. Pemimpin tipe ini akan membawa perubahan-perubahan karena mereka adalah orang-orang yang percaya diri dan juga berempati besar. Ketiga, afilitatif. Mereka yang berfungsi sebagai pemberi jalan. Ia akan banyak bekerja dengan anggotanya. Keempat, demokratis, sangat melibatkan orang lain dalam mengambil keputusan. Kelima, page setting, tipe kepemimpinan ini menuntut kesempurnaan. Keenam, coaching, pemimpin dengan tipe ini akan meminta sebuah kesempurnaan dengan cara dan jalan yang ditunjukkan olehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan pola asumsi yang diciptakan atau dikembangkan agar orang dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan organisasi. Kedua, budaya organisasi memiliki peran yang sangat strategis untuk mendorong dan meningkatkan efektivitas kinerja organisasi. Tiga, budaya organisasi dapat tumbuh karena diciptakan dan dikembangkan oleh individu yang bekerja dalam organisasi dan diterima sebagai nilai-nilai yang harus dipertahankan dan diturunkan kepada setiap anggota baru. Dalam organisasi, kita menyadari bahwa selain kepemimpinan, budaya organisasi juga turut andil berperan dalam membangun sebuah organisasi. Maka dari itu, karena budaya itu penting, kita perlu memahami dan mengerti bagaimana fungsi-fungsi budaya di dalam organisasi. Setidaknya terdapat 5 fungsi budaya dalam organisasi. Yang pertama adalah sebagai batas. Budaya menciptakan perbedaan, sehingga kita dapat membedakan antara organisasi satu dengan organisasi yang lain. Fungsi yang kedua adalah budaya sebagai identitas. Nah, di sini budaya juga memfasilitasi rasa identitas suatu organisasi. Baik, fungsi yang ketiga adalah komitmen. Jadi, budaya juga memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap sesuatu hal yang lebih besar daripada kepentingan individu. Artinya bahwa budaya di sini dapat meringankan ego masing-masing individual antara satu dengan yang lain. Nah, fungsi yang keempat adalah membentuk sikap dan perilaku. Budaya di sini juga dapat bertindak sebagai penuntun atau pengatur sikap dan perilaku. Contohnya di dalam organisasi ketika menerapkan budaya 3S dan selalu berturut-turut menjadi pembiasaan, maka ini dapat dikatakan kategori pembentuk sikap dan perilaku yang bisa saja mengarah kepada hal-hal yang bersifat permanen atau menjadi kebiasaan dalam dirinya. Kemudian fungsi budaya yang terakhir adalah stabilitas. Jadi budaya juga berfungsi sebagai stabilitas dalam sistem sosial. Saya akan memaparkan ada 4
terdapat dimensi budaya organisasi. Yang pertama, artefak-artefak. Kita dapat mengamati suatu budaya dalam artefak yang diciptakannya berupa kata dan tindakan para anggota organisasi dan objek yang ada dalam organisasi. Yang kedua, perspektifers. Norma sosial dan peraturan yang mengatur bagaimana para warga organisasi harus berperilaku dalam situasi khusus. Yang ketiga, nilai-nilai. Para anggota organisasi menggunakan nilai-nilai ini untuk menilai orang-orang, tindakan, dan peluang serta mengambil keputusan atas nama organisasi. Yang keempat, asumsi-asumsi. Asumsi budaya bersifat take for granted, sehingga pada dasarnya kita harus menjadi bagian dari budaya itu kalau kita mau mengerti. Pimpinan dengan organisasi. Yang pertama, etos kerja. Dalam budaya organisasi, etos dihasilkan dari konsep budaya yang dilembagakan oleh perusahaan melalui nilai-nilai keyakinan dan sebagainya. Jadi, budaya organisasi dicetuskan oleh aturan kepemimpinan dari tiap pemimpin organisasi. Misalnya dalam aturan kepemimpinan dituntut untuk disiplin waktu, maka budaya perusahaannya adalah kedisiplinan, dan dalam bekerja etos kerja. Karyawannya selalu datang tepat waktu, hal ini berkaitan dengan satu sama lain. Yang kedua, teamwork. Organisasi yang handal selalu dihasilkan dari sebuah tim yang handal. Tim yang handal lahir dari budaya organisasi yang kuat. Tim yang handal didasari pada pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Pemimpin yang memiliki sifat kepemimpinan yang transformasional ialah pemimpin yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kondisi yang ada. Dengan demikian, cara menghadapi berbagai karakter karyawan dalam sebuah tim lebih fleksibel. Yang ketiga, sikap. Sebagai seorang pemimpin perlu menyusun standar sikap untuk karyawan atau bawahan agar nantinya budaya organisasi baik dan diingat sebagai sebuah keunikan dan jati diri. Sebagai contoh, atasan wajib menyapa bawahan dengan senyuman dan melakukan follow up kepada bawahan minimal 1 kali. Sikap ini nantinya akan terbentuk menjadi budaya dari organisasi. Yang keempat, integritas. Nilai integritas dari seseorang pemimpin dapat dituangkan dalam budaya organisasi. Hal ini menjadikan setiap pengikut dalam organisasi akan memiliki integritas yang sama dengan pemimpinnya. Integritas adalah salah satu atribut penting atau kunci yang harus dimiliki seorang pemimpin. Integritas adalah sebuah konsep berkaitan dengan konsisten dalam tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Peran kepemimpinan dalam budaya organisasi. Budaya organisasi dapat terlaksana apabila pemimpin mampu menjalankan fungsinya dengan peranannya. Artinya, pemimpin dapat mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan bawahannya untuk menaati aturan yang telah ditetapkan. Peran pemimpin dalam mengembangkan budaya organisasi tercermin pada integritas satu sama lain dengan menggunakan bahasa dan tata cara yang berlaku. Adanya norma-norma yang berlaku seperti standar dan ketentuan perilaku, termasuk petunjuk tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan. Nilai-nilai penting yang hendak ditanamkan, yang dibangun dan diresapi bersama oleh segenap anggota. Ada 4 fase peranan pemimpin dalam budaya organisasi. Yang pertama, fase penggerak organisasi. Yang kedua, fase pencipta budaya. Yang ketiga, fase pemeliharaan budaya. Dan keempat, fase agen perubahan.
Jadi, berdasarkan materi-materi yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya, dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi sebagai satu kesatuan sosial, yaitu terdiri dari orang atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain. Setiap organisasi dituntut selalu peka terhadap aspirasi, keinginan, tuntutan, dan kebutuhan berbagai kelompok dengan siapa organisasi berinteraksi. Pemimpin dalam kehidupan organisasi mempunyai kedudukan yang strategis dan merupakan gejala sosial yang selalu diperlukan dalam kehidupan kelompok. Kepemimpinan mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari para anggota kelompok juga merupakan sarana pencapaian tujuan. Budaya organisasi dapat tumbuh karena diciptakan dan dikembangkan oleh individu yang bekerja dalam suatu organisasi dan diterima sebagai nilai-nilai yang harus dipertahankan dan diturunkan kepada setiap anggota baru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.